Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini saya akan memberitahu kalian, menjelaskan kepada kalian yang sedang berperkara dan yang sedang ditalak oleh suaminya, yang sedang diceraikan oleh suaminya, mengenai hak-hak istri ketika ia diceraikan. Apa saja sih hak istri ketika dia diceraikan oleh suaminya yang sudah diatur di dalam undang-undang, di dalam kompilasi hukum Islam. Saya akan memberikan saran kepada kalian bukan kepada kalian ya, tapi kepada istri-istri yang diceraikan oleh suaminya. Ketika diceraikan oleh suaminya itu jangan tidak hadir ke persidangan ya. Karena di undang-undang itu sudah diatur mengenai hak-hak seorang istri ketika diceraikan oleh suaminya, atau disebut permohonan talak ya. Ketika seorang suami mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama, itu ada hak-hak yang harus dipenuhi dan diberikan kepada istri yang sudah diceraikan. Jadi buat para istri yang diceraikan, yang sekarang dalam persidangan mungkin, atau sedang dalam panggilan pengadilan, atau mungkin baru akan didaftarkan, silahkan hadir. Dan ini hak-hak yang sudah diatur di undang-undang yang akan diberikan undang-undang kepada istri yang sudah diceraikan. Yang pertama yaitu mengenai nafkah iddah. Oke, pasti banyak yang sudah dengar mengenai nafkah iddah. Jadi nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang sudah diceraikan ketika istri tersebut dalam masa iddah, yaitu masa tunggu untuk bisa nikah kembali dengan orang lain. Ketentuan masa iddah itu sudah diatur di undang-undang, tergantung dalam keadaan apa dia diceraikan. Kalau kita bahas di sini mengenai ketentuan masa iddah, berapa jangka waktu masa iddahnya, itu nanti kelamaan ya. Jadi ada di video sebelumnya sudah saya jelaskan, silahkan dicari mengenai ketentuan masa iddah juga sudah ada ya. Jadi ini secara umum biasanya masa iddah itu biasanya 3 kali masa haid, dihitung 3 kali masa haid. Untuk hak istri memperoleh masa iddah sebenarnya memang tergantung kekuatan finansial suami, tergantung pendapatan suami tiap bulannya, tergantung kekayaan suami juga ya. Namun biasanya ketika suaminya menengah ya, mungkin tidak terlalu miskin juga tidak terlalu kaya, itu biasanya dihitung 100.000 per hari. Ada yang modelnya perhitungannya 100.000 per hari. Jadi selama masa iddah biasanya dihitung 100 hari masa iddah. Jadi tuntutan masa iddah istri kepada suami yang sudah istri kepada suami ketika istrinya sudah diceraikan, yaitu biasanya 100.000 per hari kali 100 hari untuk masa iddahnya, yaitu 10 juta rupiah. Itu untuk nafkah iddahnya. Namun kadang-kadang bisa berbeda-beda ya untuk nafkah iddahnya. Bisa yang ada yang meminta 5 juta, ada yang meminta 2 juta, ada yang minta 1 juta. Jadi tergantung finansial suaminya, keadaan suaminya, dan pendapatan suaminya seperti apa. Ada juga yang tidak menghitung masa iddahnya seperti itu, langsung dihitung setiap bulannya berapa, minta 1.500.000 selama 3 bulan selama masa iddah. Seperti ada juga yang digabung selama masa iddah, pokoknya 3 bulan berturut-turut itu langsung diberikan misalnya 5 juta. Itu juga tergantung di petitumnya. Oke, jadi yang pertama yaitu hak istri yang sudah diceraikan, yaitu berupa nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh suami. Dan untuk yang kedua yaitu berupa nafkah mut'ah. Jadi nafkah mut'ah yaitu nafkah yang diberikan oleh suami berupa hadiah. Nah, mut'ah itu kan hadiah
yang diberikan oleh suami, bekas suami kepada istrinya yang sudah dijatuhi talak, berupa uang atau barang, bisa misalnya kalung, bisa uang juga bisa, namun biasanya gugatannya berupa uang. Namun ada ketentuannya juga di KHI, Kompilasi Hukum Islam. Untuk nafkah mut'ah bisa tidak diberikan ketika istri belum disetubuhi, tapi ini jarang sekali ya, masa belum baru nikah seminggu nanti langsung cerai, istrinya belum disetubuhi sama sekali. Jadi tidak ada hak istri menerima nafkah mut'ah ketika dia belum disetubuhi oleh suaminya. Sedangkan untuk ketentuan nafkah mut'ah sebenarnya juga sesuai dengan pendapatan suami, finansial suami seperti apa, dan gaji suaminya seperti apa, dan keadaan ekonomi suaminya seperti apa. Ada yang meminta 5 juta, ada yang minta 25 juta, ada yang minta ratusan juta, ada yang meminta sampai miliaran kalau memang suaminya miliarder kaya raya konglomerat ya. Jadi untuk ketentuan nafkah mut'ah nggak ada batasannya berapa, tergantung keadaan ekonomi suaminya. Hakim nanti juga akan mempertimbangkan hal tersebut. Dan untuk ketentuan yang ketiga, yaitu ketika hak asuh anak diberikan kepada istri, yaitu disebut nafkah penghidupan anak. Untuk nafkah penghidupan anak biasanya jangka waktunya ketika anak tersebut sampai dewasa, yaitu ukurannya ketika dia menyelesaikan bangku perkuliahan mungkin, atau biasanya juga ditentukan ketika anak tersebut sudah menikah. Jadi ada dua tersebut biasanya. Untuk penentuan nafkah penghidupan anak itu tiap bulan ya, tuntutannya tiap bulan, misalnya minta 1.500.000, 1 juta, atau cukupnya berapa. Itu juga ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi suami dan pekerjaan suami serta penghasilannya tiap bulan suami itu berapa. Jadi itu tadi 3 hak istri yang harus diperoleh ketika dia diceraikan. Ada satu lagi hak yang harus dipenuhi hak istri ketika dia diceraikan, namun ini kadang dilupakan, yaitu yang keempat, yaitu berupa pelunasan mahar pernikahan. Ketika pernikahan itu masih terhutang atau dihutang oleh suami, atau misalnya mahar pernikahan itu dipinjam suami, misalnya waktu pernikahan maharnya dibelikan kalung seharga 10 juta dan dipinjam suami, dijual dan akan dikembalikan, itu hak istri 100%. Jadi ketika perceraian itu harus dibayarkan juga. Jadi hak istri ketika ia diceraikan ada nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah penghidupan anak sampai anaknya dewasa, dan mahar yang terutang ketika memang ada maharnya yang diutang oleh suami ketika masih dalam masa pernikahan. Jadi saran saya kepada istri yang diceraikan oleh suaminya, jangan takut-takut ya. Nggak usah takut, ada hak yang melindungi kalian yang sudah ditentukan di undang-undang. Silahkan datang di pengadilan, di sidang pertama pasti ada mediasi untuk menentukan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah penghidupan juga. So itu aja dari saya. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dah.